Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abiyah Siratul Ula Anafisah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tunnel dan VPN. Tunnel atau terowongan virtual adalah jalur komunikasi virtual yang memungkinkan pengiriman data antar jaringan melewati jaringan publik seperti internet. Data yang dikirim kemudian dibungkus atau dienkapsulasi dalam protokol tertentu sehingga dapat melewati berbagai jenis jaringan. Dan VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang menggunakan tunnel dengan tambahan enkripsi untuk menciptakan jaringan pribadi yang aman di atas jaringan publik. Dengan VPN, data terlindungi dari akses pihak yang tidak berwenang. Terdapat banyak teknologi di dalam tunnel dan VPN, antara lain yang pertama, EOIP atau Ethernet over IP, yang kedua ada PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol, yang ketiga ada L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, yang keempat ada OpenVPN, kemudian ada GRE atau Generic Routing Encapsulation, kemudian ada IPsec atau Internet Protocol Security, ada SSL atau TLS VPN, kemudian ada MPLS atau Multi Protocol Label Switching, dan lain-lain. Namun yang akan kita pelajari di video kali ini yaitu EOIP, PPTP, L2TP, kemudian ada PPPoE. Kita akan membuat topologi untuk EOIP, tambahkan internet, kemudian pilih tipenya NAT. Ikonnya di sini kita ganti menjadi cloud. Kemudian tambahkan mikrotik. Optionnya kita hapus, kemudian save. Kita buat satu mikrotik lagi, kemudian namakan dengan mikrotik 2, dan kemo optionnya kita hapus. Tambahkan PC, kita tambahkan satu PC lagi. Kemudian hubungkan mikrotik 1 ke internet, hubungkan juga mikrotik 2 dengan internet. Kemudian mikrotiknya kita nyalakan. Hubungkan mikrotik dengan PC. Kemudian nyalakan. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi EOIP. Kita masuk ke Winbox mikrotik 1, kemudian pilih interface. Lalu pilih EOIP tunnel. Kemudian kita tambahkan, kita buat namanya menjadi EOIP tunnel pusat, apply, kemudian OK. Sebelum itu remote address-nya kita isi. Mikrotik 2 yaitu 10.0.137.164. Kemudian tunnel ID-nya kita isi menjadi 20. Apply, kemudian OK. Lalu kita ke Winbox mikrotik 2. Kemudian ke interface,
Pilih EOIP tunnel, tambahkan, kemudian buat namanya menjadi EOIP tunnel cabang. Remote address-nya kita isi dengan IP public mikrotik 1, yaitu 10.0.137.131. Tunnel ID-nya kita isi dengan 20. Apply, kemudian OK. Di sini terdapat R, yaitu yang berartikan running. Kemudian kita akan menghubungkan antar komputer dengan EOIP. Di mikrotik 1 kita ke bridge. Kemudian kita tambahkan kita buat namanya menjadi bridge EOIP, kemudian apply, OK. Kemudian kita ke ports, kita buat dengan interface mengarah ke EOIP tunnel pusat, dan kita buat satu lagi dengan interface yang mengarah ke Ether 2. Kemudian kita ke Winbox mikrotik 2, kita ke bridge, kita tambahkan, kita buat namanya menjadi bridge EOIP. Kemudian ke ports, kita tambahkan, arahkan interface-nya ke EOIP tunnel cabang, dan kita buat lagi dengan mengarah ke Ether 2. Kemudian di sini kita akan menambahkan IP address. Kita ke Winbox mikrotik 1 dulu, kita ke IP address, kemudian tambahkan, kita buat IP-nya 192.168.1.1/24 dengan interface yang mengarah ke bridge EOIP. Apply, kemudian OK. Lalu kita ke IP, kemudian di HCP server, di HCP setup, kemudian arahkan disknya ke bridge EOIP, next, dan OK. Lalu kita ke Winbox mikrotik 2, kita buat addressnya dengan 192.168.1.11/24, interface-nya mengarah ke bridge EOIP, apply, kemudian OK. Lalu kita ke IP, kemudian di HCP server, pilih di HCP setup, arahkan interface-nya ke bridge EOIP, kita next, kemudian OK. Lalu kita ke Pinet Lab, kita nyalakan, kita buka PC 1 dan PC 2-nya. Kemudian kita tulis perintah IP DHCP. Dan di PC 1 kita mendapatkan IP 192.168.1.254/24. Kemudian di PC 2 kita tulis perintah IP DHCP juga.
dan kita mendapatkan IP 192.168.1.253. Kemudian kita akan coba tes ping PC1 ke PC2, TTL. Kemudian kita ping dari PC2 ke PC1. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi internet untuk klien. Di MikroTik 1 kita ke IP, kemudian firewall, pilih NAT, gen-nya src NAT, out interface-nya arahkan ke Ether 1, action-nya pilih masquerade, apply, kemudian OK. Lalu di MikroTik 2 ke firewall, NAT, gen-nya src NAT, out interface-nya Ether 1, kemudian action-nya kita pilih masquerade, apply, kemudian OK. Lalu kita kembali ke PINet. Di PC1 dan PC2 kita coba ping ke internet. Di PC1 telah TTL, kemudian kita ping PC2 ke internet. TTL. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PPTP. PPTP yaitu membuat dan mengelola koneksi atau layanan VPN menggunakan protokol tunneling point to point. Jadi kalau EOIP hanya untuk yang satu subnet, namun PPTP bisa yang berbeda subnet. Di sini kita menggunakan topologi yang sama dengan EOIP. Kita akan menambahkan IP pada PC1 yaitu dengan 192.168.1.0. Kemudian di PC2 kita akan menambahkan dengan 192.168.2.0. Setelah itu kita masuk saja ke Winbox MikroTik 1. Kita ke IP, address, kita tambahkan IP-nya 192.168.1.1/24 dengan interface mengarah ke Ether 2. Lalu kita ke IP, kemudian pilih DHCP server, kita hapus konfigurasi yang sebelumnya, kemudian DHCP setup, arahkan interface ke Ether 2, kemudian next, dan OK. Setelah itu kita ke Winbox MikroTik 2, ke IP, address, kemudian tambahkan 192.168.2.1/24 dengan interface Ether 2. Apply, kemudian OK. Kemudian kita ke new terminal, kita ping ke internet, TTL. Lalu pada Winbox MikroTik 1 kita coba ping TTL. Kemudian kita masuk ke PINet Lab, kita buka PC1 dan PC2. Kita ketikkan perintah IP DHCP,
Divisi 1 kita mendapatkan IP 1.254. Kemudian divisi 2 kita ketikkan perintah IP DHCP. Di sini tidak dapat menemukan DHCP server karena kita belum mengkonfigurasi DHCP servernya. Kita ke IP, kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup, arahkan interface ke Ether 2, kita next, kemudian oke. Kembali ke Pinet Lab, kita ketikkan perintah IP DHCP, dan divisi 2 kita mendapatkan IP 2.254. Kemudian kita ping ke 8.888 TTL. Lalu divisi 1 kita juga ping ke internet TTL. Langsung saja kita akan di Mikrotik 1 ini itu adalah sebagai server dengan IP 10.10.10.1. Lalu di Mikrotik 2 itu sebagai klien. Dengan IP 10.10.10.2. Lalu kita masuk ke Winbox Mikrotik 1. Kemudian pilih PPP. Klik PPTP server, kita enable. Kemudian apply. Oke. Setelah itu ke secret. Kita tambahkan. Kita buat namanya menjadi Rura PPTP. Kemudian kita buat password. Servisnya kita pilih PPTP. Lalu local address di sini isikan dengan IP server yaitu 10.10.10.1 dan remote addressnya isikan dengan IP client yaitu 10.2. Apply, kemudian oke. Kemudian kita ke Winbox Mikrotik 2, ke PPP, kemudian plus sign, lalu pilih PPTP client. Kemudian namanya kita buat menjadi PPTP client. Kemudian dial out. Connect to-nya kita isi dengan IP public Mikrotik 1 yaitu 10.0.137.131. Usernya kita isi dengan Rura PPTP dan masukkan password yang telah kita buat tadi.
apply, kemudian oke. Nah, disitu sudah running. Kemudian kita coba cek IP address-nya. Di situ kita mendapatkan IP address secara otomatis. Di MikroTik 2 pun sama. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi static routing untuk PPTP. Kita ke IP, kemudian pilih routes. Tambahkan, kita isikan destination address dengan IP PC2, yaitu 192.168.2.0. Maaf, network dari PC2. Gateway-nya isikan dengan 10.10.10.2 atau punya IP MikroTik 2. Apply, kemudian oke. Lalu ke Winbox MikroTik 2, ke IP, kemudian routes, plus destination address-nya kita isi dengan network PC1, gateway-nya isikan dengan MikroTik 1. Apply, kemudian oke. Lalu kita ke Pinet Lab. Kita ping PC1 ke PC2. Itu ping 192.168.2.154 TTL. Kemudian ping PC2 ke PC1 1.254 TTL. L2TP adalah protokol jaringan komputer yang digunakan oleh penyedia layanan internet untuk mengaktifkan VPN. Biasanya dikombinasikan dengan IPsec untuk enskripsi. Langsung saja kita ke Winbox MikroTik 1. Kemudian pilih PPP, ke interface, kemudian pilih L2TP server. Kita centang enable-nya. Lalu use IPsec-nya kita yes. IPsec secret-nya kita isi dengan apapun itu, terserah, bebas. Apply, kemudian oke. Lalu ke secret, tambahkan. Kita buat namanya dengan Rura L2TP. Lalu kita buat password. Local address-nya isi dengan IP server, yaitu 10.10.10.1, dan remote address-nya isikan dengan IP client, yaitu 10.10.10.2. Apply, kemudian oke. Lalu ke Winbox MikroTik 2, kemudian pilih interface, tambahkan, kemudian pilih L2TP client. Namanya by default saja. Lalu ke dial out, connect to-nya isikan dengan IP public MikroTik 1, yaitu 10.0.137.131. User isikan dengan Rura L2TP.
dan masukkan password yang tadi. Apply, kemudian OK. Kemudian kita akan mengkonfigurasi static routing untuk L2TP. Masuk ke IP, kemudian routes, plus destination-nya isikan dengan network dari PC 2 192.168 2.0/24. Kemudian gateway-nya isikan dengan IP Mikrotik 2 yaitu 10.10.10.2. Apply, kemudian OK. Lalu ke Winbox Mikrotik 2, pilih IP, routes, tambahkan destination address yaitu 192.168.1.0/24 dengan gateway 10.10.10.1. Apply, kemudian OK. Lalu masuk ke Pinet Lab, buka PC 1 dan PC 2, lalu ping dari PC 1 ke PC 2, TTL, lalu ping dari PC 2 ke PC 1, ping 192.168.1.254. Berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PPPoE. PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna ke penyedia layanan internet atau ISP melalui jaringan Ethernet dengan metode dial-up, menggunakan username dan password untuk autentikasi sehingga memastikan koneksi hanya bisa diakses pengguna yang sah. Nah, jadi ini adalah topologi yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi PPPoE. Itu dengan 2 mikrotik dan 1 PC. Nah, misalkan pada mikrotik 1 itu sebagai ISP, lalu di mikrotik 2 misalkan sebagai customer-nya atau penerima layanan. Kemudian di ISP kita buat IP-nya yaitu 10.10.10.1, dan di customer kita buat IP 10.10.10.2, dan pada PC kita buat IP 192.168.1.1. Nah, langsung saja kita ke Winbox Mikrotik 1 atau ISP-nya, kemudian kita ke PPP, lalu pilih PPPoE server, kita tambahkan service name-nya by default saja, nggak usah diganti, nggak diganti juga apa-apa. Kemudian interface-nya pilih Ether 2, kemudian OK. Lalu ke secret kita tambahkan, kita buat namanya menjadi Rura PPPoE, kita buat password, service-nya pilih PPPoE. Kemudian local address-nya isikan dengan IP ISP
atau IP dari mikrotik 1 yaitu 10.10.10.1 dan remote address-nya isikan dengan IP customer yaitu 10.10.10.2. Apply kemudian OK. Lalu kita ke IP, firewall, pilih NAT, plus sign, lalu chain-nya kita menggunakan SRC NAT, out interface-nya arahkan ke Ether 1 atau ke internet. Lalu di action, kita pilih masquerade. Kemudian ke new terminal, kita ping ke 8.8.8.8 TTL yang artinya sudah se-internetan. Kemudian kita ke Winbox mikrotik 2, kita ke interface, plus sign, kemudian pilih PPPoE client, lalu namanya by default, interface-nya arahkan ke Ether 1, kemudian ke dial out, usernya kita isi dengan Rura PPPoE, dan masukkan password yang telah kita buat tadi. Kemudian USB DNS-nya kita centang, dan juga centang add default root. Apply kemudian OK. Lalu kita tes ping pada mikrotik 2 TTL. Setelah itu kita akan share internet connection di customer ke IP, kemudian address kita tambahkan, kita buat IP-nya dengan 192.168.1.1/24 dengan interface ke Ether 2. Apply kemudian OK. Lalu ke IP, DHCP server, DHCP setup, arahkan interface-nya ke Ether 2, kita next, kemudian OK. Lalu ke IP, firewall, pilih NAT, filter role, chain-nya SRC NAT, out interface-nya ke PPPoE out 1, action-nya pilih masquerade. Apply kemudian OK. Kemudian kita buka PC satunya. Lalu ketika perintah IP DHCP, di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.254 dengan gateway 1.1. Kemudian kita coba ping ke 8.8.8.8 TTL. Lalu kita ping ke ISP, ping 10.10.10.1 dan juga ping ke customer yaitu 10.10.10.2. Selesai. Kemudian kita akan limit bandwidth pada PPPoE atau untuk membatasi internetan. Kita ke mikrotik 1, kemudian di PPP pilih profiles, kemudian kita edit yang sudah ada, pilih default, kemudian ke limits, rate limitsnya kita tulis menggunakan misalkan 2M per 2M. Apply kemudian OK. Selanjutnya kita ke Pinet Lab, kemudian di PC-nya kita hapus,
karena kita akan menggunakan Docker IO. Oke, setelah dihapus kita buat lagi, kita tambahkan lagi, pilih Docker IO, kemudian namanya kita ubah menjadi Ubuntu. Lalu centang ETH1 DHCP-nya, dan primary console-nya pilih RDP. Ikonnya kita ganti menjadi desktop. Kita pilih desktop PNG. Kemudian save. Lalu kita hubungkan Ubuntu ke Mikrotik 2. Lalu kita coba nyalakan. Kemudian kita buka, lalu connect. Lalu ke menu, lalu kita ketikkan maksudnya terminal. Kita pilih My Terminal saja, bebas. Kemudian IPA untuk melihat IP-nya, yaitu 192.168.1.253. Kemudian kita masuk ke Chrome, Google Chrome, kemudian kita tunggu. Lalu kita cari speed test. Kemudian kita buka speed test by Ookla. Di sini lemot. Kita tunggu sebentar. Kemudian klik mulai. Demikian penjelasan dan praktik tentang tunnel dan VPN. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.